Wan. Ulangi tersangka atas nama. Selasa siang, Polisi Militer Kodam Jaya menetapkan anggota Pas Pampres Praka RM, anggota Direktorat Topografi Praka HS, dan anggota Kodam Iskandar Muda Praka J sebagai tersangka kasus tewasnya seorang pemuda asal Aceh, Imam Mashkur. Mereka dijerat di 3 kasus, yakni penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Selain 3 orang TNI, seorang warga sipil turut ditangkap dan kini ditahan di Polda Metro Jaya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Hamim Tohari menegaskan, TNI menjamin tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi 3 anggotanya. Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana bisa dijatuhi hukuman lebih berat. Nanti akan kami sampaikan. Tetapi mohon teman-teman media maupun masyarakat bersabar menunggu hasil ini dan yakinlah bahwa ini akan kita lakukan secara tuntas, dan kami jamin sebagaimana penekanan atau penegasan Panglima TNI berkali-kali bahwa tidak ada impunitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer. Lantas, apa motif para tersangka hingga sedemikian keji menyiksa korban hingga tewas? Dikutip dari cnnindonesia.com, Komandan Pom Dan Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar pada Selasa siang menyebut motif para tersangka diduga adalah pemerasan. Korban diduga adalah pedagang obat ilegal. Irsyad menyebut para tersangka awalnya berpura-pura sebagai anggota polisi yang hendak menangkap Imam. Belakangan terkuak selain Imam, para tersangka pun menculik seorang warga lain yang juga pedagang obat seperti Imam. Korban itu lantas dilepas para tersangka di Tol Cikeas karena susah bernapas saat disekap para tersangka. Kepada cnnindonesia.com pada Senin malam, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISISS), Hairul Fahmi menilai tindak kejahatan yang dilakukan para anggota TNI terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi moral dan mental prajurit usai lulus dari pendidikan, lingkungan kedinasan, pergaulan dan pengasuhan senior, serta pengawasan dan keteladanan pimpinan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan siap melindungi keluarga korban dan akan membantu jika keluarga mengajukan restitusi. Tim Liputan CNN Indonesia.